Hai, saya Liliana. Saya ingin bercerita tentang kehidupan saya dari kecil. Ini kenapa saya mau bercerita begini? Karena saya ingin memberikan kesaksian tentang kebesaran Tuhan. Dulu waktu aku masih kecil, kehidupanku sangat menyenangkan karena orang tuaku adalah pekerja keras, sehingga terutama papa tuh pekerja keras, memberikan yang terbaik buat keluarga, juga kepada anak-anaknya. Kehidupanku lumayan, aku dijaga sama 2 orang yang menjaga aku. Kenapa perlu 2 orang? Karena aku dulu sedikit aktif ya, mungkin istilah sekarang namanya ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder ya. Kenapa begitu? Karena aku waktu masih kecil itu tidak bisa diam. Segala yang aku lakukan membuat orang tua aku mungkin kewalahan, sehingga mencari orang untuk menjaga lebih lagi yaitu ya. Tapi saya ingat ketika orang tua aku membuka usaha toko kelontong, aku sendiri juga jualan di belakang rumah. Dan aku juga bingung bagaimana caranya aku bisa jualan dan mengatur harga pada usiaku waktu itu usia 6 tahun ya. Ya sekitar gitulah, saya ingatnya begitu. Saya bisa jualan makanan yang disukai anak-anak, balon-balon yang ditiup itu, banyak yang aku jual waktu itu. Tapi saya juga bingung kenapa saya bisa hitung harganya, dan yang saya tahu saya bisa memperoleh keuntungan ya. Banyak hal yang terjadi dalam hidup aku dari kecil ya. Waktu itu aku keluarga belum mengenal siapa Tuhan Yesus ya. Kita masih dari agama yang dibawa orang tua dari China gitu. Tapi orang tua aku lahirnya di China ya, dia ngikutin orang tua, histori dari orang tua. Terus waktu aku masih kecil, aku ingat sekali aku tuh termasuk anak yang hiperaktif. Aku pernah mengalami banyak hal ya, banyak seperti gangguan juga ada yaitu ya. Aku dulu masih kecil sering lihat seperti roh-roh jahat yang mengganggu. Yang aku ingat ya, setiap jam 12 itu ya, aku tuh selalu menangis malam. Dan aku banyak melihat hal-hal yang supranatural, seperti zaman dulu tuh kan ranjang tuh kan ada kelambu ya. Nah di kelambu itu di pinggirannya itu saya lihat tetesan darah, dan kadang-kadang ada tangan yang sangat besar, terus bulunya panjang. Nah orang bilang sih genduro, tapi saya nggak tahu tuh apa ya. Terus banyak pengalaman supernatural yang aku alamin ya. Aku banyak melihat roh-roh jahat, dan aku tidak mengerti kenapa itu terjadi ya. Itu waktu itu aku belum percaya Tuhan, dan setiap
jam 12 malam itu aku nangis, dan nangisnya itu bukan nangis biasa, tapi nangisnya seperti teriak-teriak setiap jam 12 malam. Dan itu yang orang tua saya bingung. Nah, orang tua saya bawa saya ingat dia bawa ke satu orang, mungkin istilah dulu tuh namanya dukun ya, mungkin. Karena waktu itu aku diciprat-ciprat pakai air, terus orang tuh komat kamit itu. Nah, lakukan sesuatu. Saya juga bingung kenapa saya bisa melihat. Nah, banyak orang bilang bahwa aku tuh adalah lemah bulu. Lemah bulu tuh bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, tapi saya bisa lihat gitu. Nah, itulah yang menyebabkan aku selalu ketakutan, selalu menangis, selalu teriak-teriak, tapi itu di jam 12 malam. Dan banyak saya lihat ya, roh-roh jahat itu bisa menyerupain banyak, bisa menyerupai adik saya atau menyerupain orang, dan ketika saya lihat jelas lagi dia menghilang gitu. Nah, itu tiap hari mempengaruhi aku, dan aku nangis terus, tiap hari nangis. Selain ya sebenarnya banyak ya, aku mau cerita. Saya mulai dari cerita ini dulu, yaitu aku diganggu roh-roh jahat itu. Saya ingin supaya waktu aku diganggu roh jahat itu, aku sebagai anak sangat penakut dan memiliki kepribadian yang sangat kayak gimana ya, takut, otaknya buntu. Orang bilang kayak anak bodoh gitu ya, sedikit-sedikit nangis, tidak berani ke kamar mandi sendiri. Itu yang membuat orang tua saya khawatir terus kenapa saya mengalami hal begitu. Saya sendiri juga nggak tahu kenapa. Waktu itu saya belum percaya Tuhan. Nanti saya akan ceritakan bagaimana saya dipegang oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan, tapi banyak penderitaan yang ku alamin dari kecil ya. Nanti akan ku ceritakan lebih jelas lagi. Nah, ini pertama kali aku untuk menceritakan kisah hidup aku cerita dari gangguan dulu ya. Gangguan roh-roh jahat itu mengganggu aku dari kecil, sehingga membuat aku menjadi anak yang tadi takut, minder, dan tidak berani sama orang. Nah, saya nggak tahu kenapa itu terjadi. Apakah rumahnya orang bilang ada kuasa kegelapan atau bagaimana, atau memang roh jahat itu ingin mengganggu aku gitu. Nah, itu kisah aku ya. Nanti aku akan melanjutkan lagi kisah aku ini di episode berikutnya. Ini sampai di aku diganggu oleh roh-roh jahat itu. Nanti aku akan ceritakan bagaimana pemeliharaan Tuhan terhadap hidup aku. Sebenarnya aku ingin bersaksi, dari dulu ingin bersaksi ini, tapi saya belum ada keberanian. Tapi saya mau menyaksikan kemurahan Tuhan. Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu biru, selalu indah, tapi yang Tuhan janjikan itu adalah kekuatan,
membuat aku kuat. Tuhan selalu menopang hidup aku, berjalan bersama aku, dan lika-liku hidupku tuh ya ada yang naik turun. Nah, untuk itu tunggu lagi cerita aku berikutnya, nanti aku akan sambung lagi. Nah, oh ya, teman-teman, aku ada buat lagu di YouTube ini, aku akan sharekan, teman-teman bisa like ya. Itu aku buat membuat aku banyak perubahan, memberikan aku kekuatan. Nah, terima kasih. Saya menamain channel aku ini adalah Kisah Hidupku. Terima kasih ya.